Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana, NPM 2076058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perancangan sistem informasi inventory spare part elektronik berbasis web PHP. Penelitian ini dibuat karena beberapa perusahaan masih ada yang melakukan pencatatan barang dengan menggunakan sistem secara manual. Oleh sebab itu, diperlukan banyak waktu untuk proses penghasilan laporan yang tepat dan transaksi penjualan yang akurat. Maka solusinya yaitu dibuatlah perancangan sistem informasi inventory spare part elektronik berbasis web PHP. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dapat pula diartikan bahwa sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Selanjutnya, membangun basis data, yaitu kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci tiap file yang ada. Pada basis data terdiri dari yang pertama entity atau orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam pada suatu basis data. Yang kedua ada database, yaitu kumpulan field-field yang mempunyai kaitan antara satu file dengan field yang lain sehingga membentuk bangunan data untuk menginformasikan kondisi lalu lintas dalam bahasa tertentu. Yang ketiga ada file, yaitu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda-beda datanya. Dan yang terakhir ada record, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi. Penyusunan basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering muncul pada basis data, yaitu diantaranya yang pertama redundansi dan inkonsistensi data, kedua ada kesulitan pengaksesan data, yang ketiga ada isolasi data untuk standarisasi, yang keempat masalah keamanan atau security, yang kelima ada masalah integrasi atau kesatuan, dan yang keenam ada masalah data independen atau kebebasan data. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan yang pertama metode pengumpulan data. Ada metode studi literatur atau pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka, dan yang kedua ada interview atau pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan yang ketiga ada observasi atau mengumpulkan data atau fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang berfungsi untuk mengelompokkan data yang sesuai dengan jenis dan fungsinya. Data yang berhasil dikumpulkan berupa data stok barang, data arus persediaan, data transaksi penjualan, dan data transaksi pembelian. Yang ketiga yaitu metode perancangan sistem. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan membuat rancangan aplikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan harapan agar pembuatan aplikasi tidak meluas dari pokok permasalahan. Dari penelitian ini didapatkan suatu data, yaitu yang pertama data barang, kedua data pembelian, rekap data pembelian, data penjualan, dan rekap data penjualan. Untuk web ini bisa dioperasikan oleh manajer dan operator. Berikut ini adalah proses dari database. Yang pertama ada diagram konteks, ada DAD level 1, DAD level 2, akses 1, dan yang terakhir Eternity Relationship Diagram. Untuk pengujian sistemnya sendiri yaitu dengan yang pertama black box text, yaitu pengujian yang melibatkan seorang ahli dalam bidang pengetahuan jual beli dan servis spare part elektronik. Yang kedua ada alpha test, yaitu pengujian program dengan cara menyebarkan angket pertanyaan kepada beberapa responden atau user. Sekian penjelasan tentang web PHP ini, semoga dapat membantu perusahaan-perusahaan yang kesulitan dalam pencatatan data barang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.